Nah, jadi apa itu antropologi? Nah, hari ini kita akan belajar tentang manusia dan dosa. Nah, kalau bahasa biblikalnya, manusia itu antropologi dan dosa itu hamartiologi. Nah, di pengajaran ini kita akan belajar beberapa hal yang misal kita tanya siapa itu manusia, dari mana asal manusia, mengapa kita diciptakan, kapan dan prosesnya seperti apa, apakah pandangan yang benar tentang penciptaan sebenarnya yang dunia sains katakan tentang evolusi itu benar apa enggak, apakah Alkitab itu 7 hari penciptaan itu mempunyai background kebenaran yang bisa dibuktikan. Nah, di hamartiologi kita akan mempelajari sebenarnya dosa itu apa, bagaimana dosa itu bisa masuk ke dunia, dan sejauh mana dosa itu mempengaruhi manusia dan ciptaan, dan apakah keselamatan itu kita sebagai manusia bisa karyakan sendiri. Seperti kita tahu kalau di agama lain itu ada yang meditasi mengosongkan diri dari kedagingan dengan harapan kita bisa dilahirkan kembali menjadi sebuah makhluk yang derajatnya lebih tinggi. Nah, apakah itu sebuah model keselamatan yang valid dan kenapa? Nanti kita buktikan secara saintifik dan baik secara alkitabiah kalau itu tuh sebenarnya nggak mungkin kita bisa lakukan dan kita perlu keselamatan yang hanya datang dari Tuhan. Nah, jadi kita pertama akan membahas tentang manusia. Manusia itu bahasanya ini antropologi. Apa itu antropologi? Itu dibagi dengan 2 suku kata. Anthropos yang berarti manusia, logos itu yang berarti divine wisdom atau firman Tuhan. Nah, jadi logos itu sendiri diartikan dalam bahasa Yunani sebagai sifat non material dari diri kita yang akal pikiran ya, yang menjadi dasar dari moralitas dan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, pengajaran ini dan juga orang-orang zaman dulu selalu mencari tahu sebenarnya sisi non material kita ini asalnya dari mana. Makanya zaman dulu itu juga banyak pengajaran tentang dewa-dewa seperti Zeus dan juga seperti dewa-dewa Yunani kuno. Nah, itu adalah usaha manusia untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, seperti kita tahu, di dunia ini ada beberapa teori tentang penciptaan. Kalau kita bagi secara besar hanya ada 2, teori evolusi dan teori kreasi. Nah, tapi di teori evolusi sendiri dibagi 2, ada evolusi ateis dan ada evolusi teis, yang berarti evolusi yang percaya evolusi tapi juga percaya Tuhan. Nah, tapi kita akan bahas ini lebih dalam antara evolusi dan kreasi ya. Nah, ini kita lihat di sebelah screen ini ada gambar dari seperti kecebong ya, kecebong yang akhirnya bisa menjadi orang, teori Darwin. Dan kalau di kreasi itu kita percaya terhadap pandangan Alkitab yang mengatakan bahwa bumi itu diciptakan 7 hari dan di hari terakhir Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Nah, ini yang mana yang benar? Nah, kita bakal lihat beberapa cara berpikir. Nah, pertama, kalau di evolutionary biologist, mereka percaya bahwa manusia itu berasal dari bakteri. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah gambar di mana sebuah bakteri itu suatu saat ya melalui evolusi bermiliar-miliar tahun tiba-tiba jadi Beethoven. Nah, sebenarnya kalau kita pikir apakah itu logika gitu? Apa mungkin seonggok air itu bisa jadi orang dan lalu bisa jadi pianis? Karena secara teori DNA, monyet dan manusia aja memiliki coding-coding yang berbeda. Dan coding ini tidak bisa berevolusi dengan sendirinya dan tiba-tiba jadi orang. Nah, jadi logikanya di mana? Apakah kita sebaliknya akan percaya dengan Alkitab yang secara sejarah sudah dibuktikan? Jadi melalui sejarah-sejarah kerajaan, sejarah-sejarah lokasi, sejarah lokasi kerajaan. Jadi di dunia arkeolog itu, kalau seorang arkeolog menemukan sebuah artefak dari zaman tertentu, salah satu buku yang akan menjadi referensi mereka itu Alkitab. Jadi walaupun mereka bukan orang Kristen, mereka tuh selalu percaya Alkitab selama itu menjadi panduan sejarah yang sangat akurat. Dan Alkitab selalu dijadikan point of reference untuk melihat sebenarnya artefak ini datang dari kerajaan mana. Dan Alkitab telah dibuktikan selalu akurat. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia di dunia ini sekarang, kita selalu diberikan 2 pilihan ya, apa kita akan percaya evolusi atau kita akan percaya kreasi. Karena kalau kita percaya kreasi, mutlak kita harus percaya Tuhan. Kalau kita percaya evolusi, kebanyakan orang yang percaya evolusi adalah orang-orang ateis. Nah, seperti kita bisa lihat di sini, bakteri untuk menjadi Beethoven itu sebenarnya tidak logika. Nah, kita lihat kembali ke pencipta dari teori ini. Nah, pencipta dari teori ini adalah Bapak Darwin, seperti yang kita tahu, yang diajarin di SMA. Dan saya waktu muda, saya suka komplain,
kalau kita sebagai orang Kristen, kenapa kok di sekolah Kristen diajarin teori evolusi, diajarin tentang evolusi dinosaurus yang nanti jadi manusia. Itu kan sebenarnya sama Alkitab itu tidak sinkron ya pengajarannya, tapi ya itu yang terjadi di edukasi kita hari ini. Nah, kita bisa lihat bahwa Charles Darwin itu sebenarnya manusia biasa. Dia itu cuma hidup 70-80 tahun seperti manusia pada umumnya. Dia melihat adaptasi dari sebuah paruh burung dan dia mengasumsikan bahwa bakteri bisa jadi manusia. Jadi kan itu nggak logika. Dia hanya melihat sebuah sampling kecil dari perubahan sebuah spesies yang dikatakan adaptasi, dan dia mengasumsi bahwa sebuah amuba itu bisa jadi monyet, dan monyet itu kembali menjadi seorang pianis yang bernama Beethoven. Nah, tentu ini sangat nggak logika. Karena kita tahu bahwa seluruh spesies itu sekarang dengan adanya DNA, seorang saintis itu memiliki sebuah problem yang dinamakan DNA enigma. Nanti bagi teman-teman yang interest itu bisa Google DNA enigma, bahwa ternyata setiap makhluk di bumi ini itu memiliki coding-coding yang secanggih misalnya aplikasi yang kalian pegang di sebuah handphone, dan bahkan itu lebih rumit, coding-coding yang menandakan fungsi-fungsi dari protein yang ada di tubuh makhluk-makhluk tersebut. Dan teori-teori tersebut adalah nanti jadi untuk setiap spesies itu memiliki coding-coding berbeda. Jadi nggak mungkin banget kalau kita itu tiba-tiba bisa menciptakan satu spesies yang berbeda dari sebuah bakteri. Nah, jika itu terjadi, itu tuh seperti seolah-olah kita itu menaruh banyak kucing di sebuah ruangan dengan mesin tik dan mesin komputer, tiba-tiba setelah 10 tahun kucing itu menghasilkan program yang sangat canggih dan superkomputer. Nah, kita tahu itu nggak logika. Jadi sekarang sudah kebanyakan saintis itu akhirnya saya lihat ketika saya baca bibliografi mereka, mereka itu akhirnya setelah makin dalam mengenal sains, mereka makin takjub dengan apa yang ditulis dengan Alkitab yang selama ini ternyata sangat akurat. Nah, lalu mereka punya problem lagi. Di tengah-tengah zaman itu terjadi yang namanya Cambrian Explosion. Di Cambrian Explosion itu dari tahun ke tahun seperti kita bisa lihat di sini, di tahun-tahun awal, tengah, dan sampai prehistorik ini terjadi eksplosi penciptaan. Nah, ini teori evolusi sangat tidak bisa menjelaskan kenapa kok ciptaan ini tiba-tiba muncul. Karena masing-masing dari ciptaan ini itu mempunyai DNA kode yang berbeda-beda yang sama sekali tidak ada relasi dari binatang-binatang lain. Nah, jadi saya harap dengan informasi yang kita miliki saat ini, kita itu harus mutlak menjadi manusia atau orang yang percaya Tuhan. Dan kalau kita bandingkan dengan semua kitab yang ada di bumi, kitab-kitab ya kita sebut kitab-kitab agama ya, yang paling akurat untuk menjelaskan proses penciptaan itu ya Alkitab. Nah, jadi saya harap informasi ini bisa memperbaharui cara berpikir kita untuk tidak percaya lagi dengan evolusi. Nah, ini dari seorang programmer yang paling hebat di dunia karena software dia itu paling laku. Saya pakai sekarang di PowerPoint, teman-teman juga mungkin pakai di rumah di Microsoft Word. Dia sendiri bilang DNA itu seperti komputer program yang sangat canggih. Nah, jadi kalau Bill Gates aja yang seorang manusia programmer mengakui bahwa DNA itu lebih canggih dari software yang dia ciptakan, maka kita harus yakin bahwa DNA kita itu juga ada penciptanya, dan dan pasti penciptanya lebih pintar daripada Bill Gates, dan harus seseorang. Ya, jadi tidak bisa terjadi karena kebetulan. Nah, evolutionnya sendiri mempunyai sebuah problem. Problem berikutnya mereka adalah menjelaskan tentang irreducible complexity. Contohnya apa? Kalau evolusi mengatakan semua bisa terjadi karena suatu hal yang random, di mana setiap fungsi itu ditambahkan untuk adaptasi, maka kita tidak bisa menjelaskan keunikan dari mata kita sendiri. Mata kita itu terdiri dari otot-otot, lensa, dan bagian-bagian yang seperti okular ini yang untuk mensupport semua struktur yang ada di sini. Jika ada yang background dokter, pasti kalian mengerti kompleksitas dari tubuh manusia. Dan juga ini lebih rumit dari sebuah jam. Nah, jadi semua part ini harus ada seperti sebuah jam yang di sebelah kanan. Semua gear dan semua cangkang ini harus ada di saat yang bersamaan untuk supaya jam ini berfungsi. Sama seperti mata, semua part kita harus ada di saat yang bersamaan supaya mata kita ini bisa berfungsi dengan baik. Nah, jadi sangat tidak mungkin teori evolusi mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena penambahan fungsi yang
ditambahkan step by step seperti gambar tadi yang bakteri menjadi Beethoven. Nah, jadi dengan pembuktian-pembuktian tadi tentunya kita tahu bahwa Alkitab itu benar, Tuhan itu ada, kita itu berasal dari kreasi. Nah, di sini kita bisa lihat Alkitab mengatakan kita itu berasal dari dua orang saja, Adam dan Hawa. Nah, itu sebuah cerita mitos atau itu sebuah fakta saintifik. Itu yang tiap kali ditanya, dan saya ingat dulu waktu kita tanya ke guru sekolah minggu, karena memang saat itu data sains itu belum selengkap sekarang, selalu mengatakan, oh itu merupakan sebuah perumpamaan, atau itu adalah ditulis oleh si penulis Alkitab untuk merumpamakan bagaimana manusia itu jatuh dari dosa. Nah, tapi sekarang ternyata di dunia sains itu udah menemukan yang namanya Y chromosomal Adam dan mitochondrial Eve. Nah, kalau kita belajar di ilmu biologi ya, di kelas SMA kita sering dulu diajarin kan X sama Y kromosom. Nah, jadi kromosomnya manusia itu ternyata Y kromosomnya seluruh makhluk di bumi termasuk saya, dan baik orang-orang yang dari ras berbeda, misalkan orang Afrika, kita itu mempunyai Y kromosom yang sama, dan itu disebut Y kromosomal Adam. Dan untuk wanita, mereka itu semua punya mitokondria, dan di dalam mitokondria itu ada DNA. Dan uniknya, setiap manusia di dunia itu mempunyai kode DNA mitokondria yang sama. Nah, jadi kembali lagi di sini Alkitab luar biasa. Kitab yang sudah berumur beribu-ribu tahun ini bisa membuktikan sesuatu yang sains baru temukan 2-3 tahun terakhir. Saya baca Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah menjadi ibu semua yang hidup. Nah, jadi hari ini kita itu menemukan mitochondrial Eve di setiap DNA manusia wanita, dan kita memiliki seorang ibu yang sama. Nah, jadi kita lanjut ke cerita Alkitab nih. Alkitab cerita setelah manusia itu Tuhan tempatkan di Taman Eden, manusia itu jatuh ke dalam dosa. Oke, nah ini kita next. Nah, lalu kita lihat setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu berencana, ya, manusia berencana untuk kembali lagi melawan Tuhan, ya. Manusia membangun sebuah gedung tinggi dan ingin membangun tempat yang menuju ke surga, dan dari sana Tuhan itu menyebarluaskan manusia ke seluruh bumi. Nah, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 17 ayat 26, ini saya baca ayatnya, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, ini Alkitab tulis seperti ini. Lalu di Kisah Para Rasul 17 ayat 26 tadi saya sudah baca. Oke, nah jadi kita lihat ya di peta ini. Ini ada sesuatu yang unik yang saya pelajari ketika saya ingin mencari tahu sebenarnya kejadian Menara Babel itu literal atau memang sebenarnya terjadi benar-benar. Nah, jadi yang kita bisa lihat, kita perhatikan ya kalau di peta ini, Israel itu di sekitar sini nih, ini titik kecil. Jadi titik kecil ini adalah titik yang selalu dibahas di seluruh dunia. Negara kecil ini yang nggak lebih besar dari kota Jakarta, saya rasa ya. Nah, ini tuh selalu dibahas dan selalu menjadi polemik di seluruh dunia. Dan kalau kita bisa lihat dari awalnya satu titik ini, saya tuh dulu selalu bingung. Kenapa kok karena saya pernah ke Arab, saya tuh tulis Arab tuh ke kanan ke kiri. Nah, bahasa Ibrani juga ke kanan ke kiri ya. Tapi kalau kita tulis di bahasa Latin, Greka, Inggris, kita tulis dari kiri ke kanan. Dan kita lihat juga di film-film kuno, aksara bahasa Korea yang suka nonton film drakor tentang kerajaan-kerajaan kuno, mereka kan nulis pakai scroll tuh, dan gulungan-gulungan itu mereka buka dari kanan ke kiri. Tulisannya itu dibaca dari kanan ke kiri ketika mereka membuka sebuah scroll. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa bahasa Inggris itu ditulis ke sini, bahasa Ibrani itu ditulis ke sini, dan aksara-aksara Mandarin itu ditulis ke sini. Nah, jadi kelihatannya ini manusia itu pernah berasal dari satu titik dan mereka tersebar ke kanan dan ke kiri, dan akhirnya mereka menjadikan arah sebaran mereka itu sebagai arah tulis mereka. Nah, ini apa bisa dibuktikan? Nah, ketika saya mencari-cari lagi, ternyata saya nemuin ini amazing banget ya. Jadi ini seperti kita tahu kalau bahasa Mandarin adalah bahasa yang cukup tua dan bahkan mungkin bahasa tertua ya. Di luar Ibrani juga bahasa yang cukup tua, lebih tua dari Mandarin, sorry maksudnya. Nah, jadi bahasa itu adalah bahasa yang sangat deskriptif. Bahasa yang menjelaskan kejadian mengapa si sebuah bahasa itu bisa terjadi. Dan kita bisa lihat di sini bahwa
untuk gedung yang bahasa Mandarinnya Ta itu diawali dengan lumpur yang ditambahkan dengan rumput, dan lumpur plus rumput itu menjadi batu bata. Dan di sini ada orang, lalu di sini ada satu bahasa. Jadi tower dalam bahasa Chinese kuno itu berarti bata yang ditumpukan oleh orang yang satu bahasa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika tower pertama dibangun, manusia itu dulunya satu bahasa. Nah, ini tentunya sesuatu yang sangat sangat luar biasa. Kok bisa ya kita nemuin cerita Alkitab ada di bahasa Mandarin, yang selama ini kita sebagai manusia yang lahir di tahun 2000, kita taunya oh mungkin mereka itu di sana agama Buddha, tapi ternyata mereka mempunyai sejarah yang berisi Alkitab. Nah, kita buktikan lagi. Tower ini kalau dibagi juga, mereka adalah satu gedung, itu berarti mereka itu bersatu untuk melakukan sesuatu. Lalu mereka itu dibingungkan ya. Di Alkitab kita tahu bahwa setelah mereka membangun tower ini, maka Tuhan itu membingungkan mereka dengan sebuah bahasa. Nah, kita lihat nih ya, bingung. Nah, kalau ini aksara Chinese untuk kata-kata bingung, itu yang berarti lidah dan misteri. Jadi lidah yang membingungkan. Nah, kenapa kok bisa berkaitan dengan lidah? Karena ketika mereka bingung, pertama kali mereka bingung itu karena bahasa mereka dirubah dan dibeda-bedakan. Dan ini adalah aksara Cina, karena di sejarah mereka juga ada Menara Babel. Nah, apa sih artinya? Adalah keinginan untuk disebarluaskan. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu ingin manusia untuk berpencar ke seluruh bumi dan beranak cucu dan mengisi bumi, karena itu adalah perintah Tuhan di kitab Kejadian. Nah, sebenarnya Menara Babel itu benar nggak? Nah, ternyata 2 tahun lalu ya, mungkin ini saya tanggalnya lupa. Jadi ini ada beritanya, ini bisa dicek, bahwa arkeolog itu sudah menemukan sebuah tablet yang berisi gambar dari menara yang mereka akhirnya simpulkan bahwa ini adalah Menara Babel. Nah, jadi luar biasa sekali. Dengan adanya bukti-bukti ini, saya yang tadinya ateis pun menjadi percaya Alkitab dengan absolut, dan akhirnya saya membaca semua isi Alkitab itu dengan apa adanya, dan saya jadi balik tanya ke Tuhan, ke Roh Kudus, Tuhan tolong ajarin dong apa yang ada isi di Alkitab ini. Nah, setelah kita tahu bahwa Alkitab itu merupakan sebuah kitab yang bisa dipertanggungjawabkan isinya dan berasal dari Tuhan dan mencatat sejarah kemanusiaan lebih akurat daripada manusia sendiri, kita tahu bahwa Allah itu mengerjakan sesuatu ada rencana, seperti seorang arsitek yang ketika ingin membangun rumah, dia memakai sebuah rencana dan ada visi misi tentang sebenarnya rencana Allah untuk rencana kita untuk rumah ini tuh apa sih? Allah pun mempunyai rencana yang spesial untuk bumi ini. Nah, mari kita buka Alkitab di Efesus 3 ayat 9 sampai 11, saya baca. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang dilaksanakannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi dengan adanya bumi, dan kita tahu Tuhan ada rencana, dan kita tahu bahwa Allah itu berencana, dan manusia itu mempunyai tempat yang sangat spesial di hati Tuhan, maka kita sekarang akan menggali lebih dalam sebenarnya siapa itu manusia dan apa itu manusia. Nah, jadi seperti kita tahu tadi bahwa setiap makhluk itu punya DNA code, dan saya tahu di beberapa jemaat kita juga ada yang programmer. Ketika kalian membuat sebuah program, pasti ada tujuan. Ini programnya mau dipakai buat apa sih? Dan ternyata DNA manusia itu kalau kita urai, itu sangat unik. Dia terdiri dari helix dan pentahelix, dan ada abjad-abjad yang kodenya itu lebih rumit daripada program. Dan kalau dipetakan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat rapih dan terstruktur, ya. Nah, di Kejadian 2 ayat 7, Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Ini nafas Tuhan ya. Jadi roh Allah itu dihembuskan ke dalam kita. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita di sini akan discover melalui Alkitab sebenarnya tujuan Tuhan untuk manusia itu apa? Apa sih tujuan kode yang Tuhan berikan di hidup kita dan fungsi program-program yang diberikan, dan apa itu dosa nanti ya. Ketika dosa itu adalah ketika program yang Tuhan sudah kasih ke dalam hidup kita itu kita tidak pakai
untuk semestinya. Nah, melalui Alkitab kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, manusia adalah makhluk yang harus bergantung kepada penciptanya karena nafas kita diberikan kepada Tuhan, dan ketika kita mati, roh kita kembali kepada Tuhan. Nah, manusia adalah makhluk yang cerdas, memiliki akal pikiran dibandingkan dengan makhluk lain. Dan itu yang dulu saya sempat pikir, kenapa kok kalau teori evolusi benar, gap antara manusia kecerdasannya dengan makhluk berikutnya tuh begitu jauh. Misalnya kita tahu makhluk terpintar itu adalah lumba-lumba atau kita katakan gogok. Gogok itu kan katanya seperti anak umur 5 tahun. Nah, tapi kan kita nggak pernah lihat lumba-lumba menciptakan mobil atau menciptakan sesuatu yang lebih mudah dari mobil lah, mungkin ban. Nah, kalau evolusi benar harusnya kan semua itu gradual sifatnya ya. Jadi manusia yang sangat pintar mungkin di tengah-tengah antara manusia dan binatang harusnya ada yang semi pintar. Tapi kita lihat cuma manusia yang sangat cerdas yang bisa menciptakan segala sesuatu sampai kita bisa pergi ke bulan sekarang. Lalu ada juga binatang yang mempunyai kecerdasan yang sangat terbatas. Lalu manusia itu memiliki moral. Setiap orang, agama apapun itu memiliki moral. Kita itu dilahirkan dengan sebuah blueprint dasar untuk tidak untuk mempunyai perasaan yang nggak enak ketika kita melakukan sesuatu ke orang lain yang kita juga nggak suka. Dan kita itu memiliki kasih. Kasih itu bahasa yang sangat universal. Tanpa kita mengerti bahasa pun, setiap orang mengerti bahasa kasih. Kita ingin mengasihi orang lain yang di pinggir jalan, misal mau kita ketika perjalanan ke luar negeri kita lihat orang yang nggak mampu, itu kita nggak usah ngerti bahasa mereka, kita bisa menghasilkan kasih, dan kasih itu sebuah emosi yang unik ya. Nah, kita tahu manusia itu diciptakan dengan sangat unik. Tubuh kita pun mempunyai banyak fungsi, seperti sebuah mesin. Dan fungsi-fungsi ini sangat spesifik. Ginjal, jantung, semua ada fungsi masing-masing. Kita itu seperti sebuah mesin. Kita ada waktu tidur, kita ada waktu bangun, kita punya jam diri ya yang bisa tahu ini malam atau siang. Kita baca ayatnya ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Kita itu mesin yang sangat kompleks, kita mempunyai kemampuan untuk meregenerasi sel-sel kita, sehingga kita dikasih umur bisa hidup sampai 80 sampai 90 tahun. Dan di sini kita tahu rencana spesifik Tuhan bahwa kita itu diberikan kemampuan untuk menguasai burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Nah, kita juga tahu melalui Alkitab bahwa kita itu diciptakan melalui serupa dengan gambar Allah, dan kita itu mempunyai tempat yang sangat spesial di hatinya Tuhan. Kalau kita lihat di Keluaran ya, untuk supaya Allah itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, supaya Allah bisa bersekutu dengan manusia, hal yang Tuhan lakukan pertama kali untuk menutup dosa manusia adalah untuk memotong binatang yang saat itu Adam dan Hawa itu ditutupi sama daun. Dan Tuhan bilang, oh nggak cukup kalau dosamu itu ditutupkan oleh daun, maka harus pakai kulit binatang. Itu pengorbanan yang pertama yang Tuhan lakukan dengan binatang. Tuhan kan nggak bilang kita harus mengorbankan manusia lain. Bahkan Tuhan mengorbankan dirinya sendiri loh untuk dosa kita. Nah, jadi itu seberharganya manusia di mata Tuhan. Mazmur 8 ayat 4 berkata, apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia itu sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa manusia itu punya tempat yang spesial di hati Tuhan. Allah itu juga ingin memproduksikan karakter-karakter ilahi di dalam manusia, karena Allah itu juga menghembuskan nafas Allah ke dalam manusia. Nah, jadi di setiap tubuh kita, di setiap DNA kita, itu ada benih-benih ilahi yang harus kita pelihara sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan Allah juga, kenapa sih ciptain manusia? Karena Allah ingin bersekutu dengan manusia. Allah itu Allah kasih, Allah yang bersekutu, dan Allah yang ingin mempunyai keluarga. Nah, kita lihat makanya seperti di pelajaran yang sebelumnya, kita itu mempelajari tentang Tritunggal, di mana Allah itu Allah Tritunggal yang memiliki kasih bahkan sebelum dunia dijadikan, dan kita itu dituntut untuk mempunyai model keluarga. Nah, kita contohnya kenapa Allah itu dipanggil Bapa, kenapa Tuhan Yesus itu dipanggil Anak, dan kenapa kita juga sebagai manusia itu diharuskan untuk menghormati orang tua dan juga mendidik anak-anak kita dengan baik. Di Ulangan ya, itu ada ayatnya, didiklah anak-anakmu.
Nah, jadi nanti di ICI juga kita ada family week khusus karena itulah yang Allah inginkan untuk kita juga memelihara keluarga kita dan memiliki imago Dei, image of God di dalam hidup kita. Nah, yang berikutnya adalah moral. Yang tadi kita bicarakan, sebenarnya moralitas itu berasal dari mana? Nah, kita ingat di sini, dosa pertama manusia itu adanya di Kejadian 3. Di Kejadian 3 itu ketika ular berbohong, ya ularnya berbohong loh, bahwa engkau tidak akan mati ketika engkau makan buah ini. Ya, seperti kita tahu setelah makan buah itu, Adam itu jadi bisa mati. Nggak langsung mati ya, jadi bisa mati. Nanti di bagian dosa kita bahas lebih dalam. Nah, jadi di sana ular itu berbohong. Tapi Tuhan itu bilang bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan dapat memiliki pengetahuan baik yang benar, seperti Allah. Nah, dosa pertama manusia itu ketika kita menentukan moralitas bukan berdasar dari pencipta standar moralitas tersebut. Kita menciptakan standar moral sendiri. Dan itulah yang terjadi saat ini. Kenapa kok hukum di setiap negara berbeda-beda? Bahkan hukum di negara Eropa tertentu, obat-obatan terlarang yang merusak tubuh itu bahkan jadi legal dan diizinkan. Terus udahnya kita seperti tahu di negara-negara tertentu orang-orang dari komunitas LGBT itu diizinkan untuk menikah di gereja. Nah, karena itu kita memiliki standar moral yang tidak berasal dari Tuhan sendiri. Nah, tapi sebenarnya yang mesti ditanya adalah kenapa kita ada moralitas? Moralitas itu berasal dari mana? Ya, seperti di tabel ini kita lihat bahwa salah dan benar itu bisa betul dan bisa salah jika itu berdasarkan kepada kebenaran. Dan moralitas standar yang dimiliki adalah untuk kita jangan menyakiti orang lain, ya, seperti kalau kita itu memiliki perbuatan immoral adalah ketika kita menyakiti makhluk-makhluk lain. Nah, jadi di sana kita tahu di Alkitab bahwa mengatakan kita itu harus mengasihi orang lain dan kasih itu menjadi standar hukum Taurat yang paling tinggi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata pencipta dari moralitas ini adalah Tuhan sendiri. Oke. Nah, berikutnya adalah kasih. Nah, manusia itu diciptakan dengan kapasitas mengasihi. Kasih itu bahasa universal yang hadir di setiap agama. Ya, dan kasih itu menjadi kebutuhan dasar dari setiap manusia. Banyak orang-orang yang desperate atau yang saya lihat di berita itu misal bunuh diri. Oh, ternyata problemnya problem kasih. Nah, jadi kita tahu bahwa di Roma 13 ayat 8 Tuhan bilang barang siapa yang sudah mengasihi sesama manusia itu sudah mengasihi hukum Taurat. Nah, kasih itu ada di setiap manusia di agama apapun kasih itu ada. Dan ternyata kita tahu dari Alkitab bahwa sumber kasih itu adalah Tuhan sendiri. Nah, kasih itu uniknya kalau kita lihat di 10 commandment-nya, 10 hukum Taurat yang diturunkan 3 bulan setelah Musa itu berjalan-jalan di pedalaman setelah keluar dari Mesir, Tuhan itu mengeluarkan 10 hukum Taurat, di mana 6 diantaranya itu perintah untuk mengasihi sesama, dan 4 diantaranya adalah perintah untuk mengasihi Tuhan. Nah, makanya di sana Matius 22 ayat 37 Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihimu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa Tuhan itu ingin kita berkeluarga karena Tuhan itu memerintahkan kita untuk mengisi bumi dan memperbanyak. Dan Tuhan juga mendesain kita untuk menjadi manusia yang sukses. Ya, saya baca ayat di Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, Tuhan bilang juga perintahkan kepada manusia untuk menjadi berkat, menjadi banyak dalam jumlah, mengisi dunia dan menguasainya. Kita disuruh menguasai ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan semua yang bergerak di atas muka bumi ini. Dan tentunya ketika Tuhan merencanakan dan memerintahkan manusia untuk menjadi raja di bumi ini, Tuhan itu memerintahkan manusia untuk menjadi
raja yang baik. Nah, seperti kita tahu di Alkitab, di kitab Raja-Raja, di kitab Tawarik, kita lihat begitu banyak kejatuhan manusia. Dari keturunan raja ke yang berikutnya, ada yang berhasil, ada yang keturunan berikutnya nggak ikut dengan ketentuan-ketentuan Tuhan, lalu menyembah berhala. Nah, baru keluar 3 bulan dari tanah Mesir dan dibebaskan oleh Tuhan. Waktu Musa turun dari gunung, ternyata manusia itu sudah menyembah berhala sampai Musanya ngambek. Nah, jadi manusia itu sebenarnya didesain Tuhan untuk diberkati, untuk bekerja, dan juga untuk sukses. Nah, tetapi kadang kelakuan kita sendiri yang tidak sesuai dengan target yang Tuhan berikan, yang adalah dosa, yang akhirnya membuat kita menjadi terpuruk ke dalam kejatuhan kita sendiri. Nah, seperti kita tahu, ikut Tuhan itu pasti sukses, tapi jalan sukses itu tidak selalu mudah. Nah, kalau kita lihat ini ada chartnya sukses, bahwa setiap orang yang sukses harus melalui problem untuk mencapai sukses. Dan saya rasa itu juga yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan lakukan untuk mendewasakan kita. Seperti kita tahu kisah-kisah Daniel, Yusuf, Musa, bahkan Ayub sebelum mereka mencapai kesuksesan akhirnya, mereka itu diuji dulu melalui berbagai banyak percobaan. Nah, tapi Tuhan itu mendesain kita untuk sukses, Tuhan mendesain kita untuk harus bekerja, karena menganggur itu melawan kodrat manusiawi, karena Tuhan, mandat pertama Tuhan di kitab Kejadian adalah memerintahkan manusia untuk menaklukkan, menguasai bumi, mengelola, dan untuk bekerja. Saat itu tugas pertamanya itu namain semua binatang-binatang. Bahkan di Amsal pun kita itu diperintahkan untuk mencontoh semut. Nah, kalau kita tahu semut, saya dulu waktu kecil sering main semut, saya senang lihatnya karena dia rajin, nggak pernah berhenti ke sana ke sini ngambil barang. Terus kita bisa lihat dia kasih tahu temannya, dia berbagi juga ketika ada makanan di tempat lain. Lalu nanti semutnya tiba-tiba, saya juga bingung kok mereka bisa ngomong, tuh nanti semutnya mengerumunin. Ya itulah keajaiban dari semua ciptaan Tuhan ya. Oke, nah untuk manusia kita selesai di sini. Sekarang kita bisa masuk ke session Q&A dulu untuk topik tentang manusia. Habis ini kita lanjutkan ke dalam dosa. Baik, Pak Ian. Ini apa namanya paparan yang menarik ya buat kita. Ada pengetahuan baru mengenai manusia. Sampai saat ini baru satu orang yang bertanya. Di Alkitab ada ayat yang menuliskan anak manusia dan anak Allah dengan A kecil. Apakah ada perbedaannya dalam penciptaannya? Oke, kalau saya nggak salah Pak, itu pernah dibahas oleh orang-orang yang ahli di bahasa Ibrani kuno. Jadi perbedaan dari anak manusia dan anak Allah itu, kalau nggak salah dia menulis perbedaan antara manusia-manusia kayak keturunan Adam, dan juga saat itu malaikat yang dipanggil anak-anak Allah. Karena ada satu ayat yang nulis tentang anak-anak Allah yang akhirnya kawin dengan anak manusia dan melahirkan Nephilim Pak di kitab itu ya, di zaman Nuh itu. Menurut Bapak gimana Pak? Iya, jadi kan gini ya, dulu kan Adam itu kan punya dua anak kan, Ya, Kain Kain dan Habil. Habil kan. Nah, Habil kan dibunuh. Kemudian penggantinya kan Set. Nah, Kain itu kan diusir. Ya, karena dia membunuh kan, jadi dia pergi. Jadi disitulah mulai dibedakan antara penyebutan anak-anak manusia dan anak-anak Allah. Jadi anak-anak Kain itu disebut anak manusia. Anak-anak Set itu disebutnya anak-anak Allah. Nah, kenapa disebutkan berbeda? Karena supaya tahu bahwa yang disebut anak-anak Allah itu adalah orang-orang yang tetap melakukan firman, perilakunya tetap sesuai dengan Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan gitu loh. Nah, kalau yang anak manusia itu sudah enggak. Makanya nanti kalau ikut program RMA itu akan jelas gitu loh ya, bahwa anak-anak manusia itu nantinya hidupnya akan seperti di padang belantara mereka gitu, sampai nanti di Abraham. Nah, begitu sampai di Abraham itu barulah berkat itu ada. Jadi walaupun keturunan Ismail ataupun keturunan Yakub dua-duanya keturunan Ishak dua-duanya itu dapat berkat dari Tuhan ya. Nah, kembali lagi yang dikatakan anak manusia itu di Kejadian adalah keturunan Kain, yang dikatakan anak-anak Allah itu adalah keturunan Set, dan Tuhan membedakan supaya jangan kawin mengawin. Tetapi kenyataannya terjadi kawin mengawin. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan itu akhirnya jadi meninggalkan Tuhan, mereka ikut cara hidupnya orang dunia yang menyembah berhala dari keturunan Kain. Gitu jawabannya, Bro Yan. Nah, kalau yang menikah dengan anak manusia yang melahirkan Nephilim itu gimana Pak? Itu kan juga disebutnya sons of God ya di Alkitabnya. Iya, yang ulang-ulang gimana? Kan ada ayat yang habis Nuh
Lalu sorry sebelum Nuh terjadi ada yang lahir, mereka itu tertarik dengan anak-anak Anak-anak manusia. manusia. Ya, Betul. dan akhirnya mereka kawin mengawin dan menghasilkan raksasa ya, ditulisnya di Alkitab. Betul. Betul. Nah, itulah yang menjadi cikal bakal penduduknya Kanaan. Oke. Yang makanya Orang-orang nanti raksasa itu. Daud itu lawan itu ya. Ya, Raksasa. si Oke. Daud ya salah satunya ya. Betul, Oke. gitu ya. Siap, Pak. Nah, sekarang jadi ada 3 pertanyaan baru nih. Oke. Pertanyaan berikutnya. Halo Pak, apakah di zaman ini dosa yang dibuat manusia dapat menggagalkan rencana baik Allah untuk manusia? Oke, ini ada satu ayat, saya lupa nanti ada di sini, bahwa ternyata kan rencana keselamatan Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus itu bukan rencana backup ketika Tuhan lihat, kok manusia berdosa gitu, terus datangnya Tuhan Yesus, ternyata Tuhan tuh sudah tahu bahwa apapun rencana manusia untuk masuk ke dalam dosa, Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluar. Jadi saya jawabannya enggak, Pak. Iya, betul ya. Oke. Penciptaan manusia itu memang langsung menjadi manusia atau memang ada proses, namun tidak disebutkan dalam Alkitab? Gini, sampai sekarang saintis pun belum bisa menjawab kenapa Big Bang itu terjadi dan tiba-tiba begitu banyak binatang. Jadi saya rasa proses penciptaan Tuhan, ya kita nggak ada yang tahu ya, apakah itu mungkin ya kayak di film-film gitu Pak, ketika ada 3 dimensi menciptakan sesuatu dari sesuatu jadi nggak ada, ya saya rasa seperti itu, tapi nggak ada yang tahu sih. Iya. Itulah sebabnya, Brian, Bapak Ibu, ICI itu mengajak untuk bergabung dengan program RMA. Karena di program RMA itu kita baca sama-sama dan kita bahas ya. Salah satunya adalah di kitab Kejadian pasal penciptaan. Penciptaan selain manusia itu ada 5 hari penciptaan itu. Ya. Semua dengan Allah berfirman itu jadi. Jadi nggak ada proses. Ya kan? Allah berfirman jadilah terang, jadilah matahari gitu kan. Jadi loh, nggak ada proses. Begitupun dengan manusia, saat penciptaan manusia itu Allah mengambil tanah, ya kan, membentuk dengan tangannya. Jadi bukan dengan berfirman, membentuk dengan tangannya, lalu menghembuskannya, rohnya, maka manusia itu hidup. Jadi juga nggak ada proses, langsung jadi, gitu loh manusia, gitu kan. Nah, hal-hal yang begini nih jangan dipikirin secara manusia. Kenapa? Karena manusia itu otaknya terbatas, nggak akan mampu, ya kan. Bayangin aja kalau nanti baca ayat di Mazmur, dibilang kan bahwa bumi itu pijakan kakinya Allah. Jadi kira-kira sebesar apa Allah itu gitu. Jadi kalau tanya, masa sih tangan Allah bisa membentuk manusia seberapa gede? Nah, saya kasih bayangan aja. Di Mazmur itu ada dibilang bahwa kakinya Allah itu, bumi itu adalah pijakan kakinya Allah gitu, pijakan kakinya Tuhan. Jadi besar sekali dia, makanya jangan pernah dibayangin gitu ya. Nah, itu mengenai penciptaan bahwa semua terjadi tidak ada proses. Tapi setelah itu barulah manusia, barulah ada proses. Gitu ya, Brian ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini tadi udah jawab nih ya. Penciptaan manusia pertama dan Hawa melalui pertumbuhan dari bayi menjadi dewasa atau langsung dewasa tadi udah ya. Jadi nggak ada mereka langsung seperti yang diinginkan Tuhan, yaitu langsung dewasa, langsung besar lah gitu ya, langsung bisa berhubungan sama Allah. Penasaran dari dulu, kenapa ya ada ras-ras manusia dari kulit putih sampai kulit hitam, hidung mancung, mata sipit? Thank you. Oke, jadi kalau menurut ilmu sains Pak yang saya baca kan itu jadi banyak saintis yang akhirnya jadi Kristen tuh mereka buat beberapa fondasi ya, namanya discovery.org, creationism. Jadi telah diteliti bahwa ternyata di zaman dulu DNA manusia itu variannya lebih tinggi. Jadi dari satu anak itu bisa menghasilkan warna berbeda-beda. Dan kita bisa baca di kitab Nuh. Ketika Nuh itu punya anak, itu dideskripsikan warna-warna kulit anaknya itu beda-beda loh Pak. Iya. Ada yang lebih kuning, ada yang lebih gelap. Dan di sana ayatnya ada. Dan itu bisa menjelaskan kenapa manusia itu memiliki ras yang berbeda-beda. Mungkin kita jangan jauh-jauh, lihat aja teman-teman saya yang anak-anaknya lahir di luar negeri dan mereka di sana makan lebih banyak susu keju. Waktu pulang ke sini mukanya kan lebih kebule-bulean daripada saya, Pak. Lebih ganteng-ganteng gitu. Lebih mancung, lebih tinggi. Ya itu kan pembuktian bahwa adaptasi dari manusia itu ada sesuai dengan alamnya ya. Betul. Bahkan gini ya, sepertinya makanan juga berpengaruh loh. Iya.
orang Indonesia yang lahir di luar negeri, benar-benar lahir di sana, dengan makanan-makanan di luar negeri, mereka bisa lebih kebule-bulean daripada orang Iya, Indonesia. iya betul. Ya, padahal orang tuanya sama-sama orang Indonesia gitu. Ya, Hmm. oke. Ini ada pertanyaan menarik, mungkin yang bertanya nih guru nih ya. Bagaimana kita menjelaskan ke peserta didik di sekolah untuk menjelaskan teori penciptaan versi Alkitab dan menolak teori evolusi? Ya itu sih, sebenarnya bahan-bahannya udah banyak dan bahkan banyak biologis evolution, ada salah satunya itu yang ketua dari apa ya, the Genome Code Pak, yang menciptakan DNA itu orang Kristen loh Pak, dan dia dulunya ateis dan sekarang dia menjadi Kristen dan dia pun ngambil S2 di teologi. Francis Collins namanya kalau nggak salah. Nah, jadi dia punya satu seminar khusus yang pernah saya ikutin 2 jam di online. Itu ya dia jelasin kenapa evolusi itu salah. Dan justru Ya, saya nggak ngerti kenapa di sekolah Kristen kok masih diajarin evolusi. nggak apa-apa sih sebenarnya sih Bro Yan untuk memberikan pandangan, cuma harus dibilang adalah itu teorinya Pandangan manusia. manusia, betul. Ya, pandangan manusia itu boleh-boleh aja bahwa manusia punya pandangan, tetapi teori itu bisa dipatahkan karena nggak sempurna kan. Nah, sementara Tuhan itu sempurna, harus gitu. Tapi kalau yang bertanya ini peserta didiknya di sekolah umum atau sekolah negeri, jangan dijelasin secara gamblang ya, nanti dituduhnya kristenisasi. Jadi harus dijelaskan aja bahwa eh, bumi itu adalah penciptaan manusia. Kalau mau lihat itu ada di kitab suci. Gitu aja ngomongnya, ya kan. Nah, sementara teori evolusi itu adalah bikinan manusia karena memang manusia diberikan kepintaran oleh Allah. Sehingga Dan mereka mungkin itu kebohongan yang memang ya didatangkan sama iblis, Pak. bisa jadi, betul, betul. Supaya kita jadi nggak percaya Tuhan. Ya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Keturunan Kain anak manusia dan keturunan Set anak Allah. Jadi Kain dan Set itu istrinya siapa ya Pak? Nah, ya kan? Menarik nih ya kan? Jadi memang sebagaimana Bro Yan. Oke, Jadi itu ada istrinya dua jawaban Pak. Jadi satu, mungkin katanya ada dua jawaban. Yang pertama mungkin manusia saat itu ketika Tuhan sudah menciptakan Hawa, Tuhan juga mungkin menciptakan manusia-manusia lain. Itu satu ya. Terus kedua adalah di mana varian genetik mereka begitu besar sehingga sebenarnya larangan untuk kawin mengawin antara keturunan yang sama itu nggak keluar sampai di kitab Musa kan. Jadi sebelum itu ada kemungkinan Pak. Cuman ini sih dua teori yang saya juga pernah tanya ke teolog. Jadi itu jawabannya. Ya, Jadi enggak. Kalau yang pertama itu dipatahkan tuh Bro Yan. Kenapa dipatahkan? Karena kita tidak pernah ada bilang selain Adam dan Hawa ada manusia lain, tuh nggak ada di Alkitab ya. Jadi memang untuk menjawab ini adalah memang ini adalah pernikahan incest pertama. Ya, bahwa Kain itu sama Set itu menikah dengan saudaranya sendiri. Itu. Tapi kenapa ini dibolehkan Tuhan? Karena orang tuanya tidak ada DNA darah manusia. Paham? Jadi Kain dan Set itu lahir dari orang tua yang hanya bukan DNA darah manusia, tapi DNA Allah. Karena kan mereka bukan dari rahim manusia. Adam dan Hawa. Sampai sini bisa ngikutin? Hanya pernikahan saudara itu apa-apa. Nah, setelah Adam dan Hawa, setelah Kain dan Set, boleh lagi sama Tuhan. Sudah ada DNA manusia. Pernikahan itu, halo? Ya. Ini bisa saya ya? Tadi sempat nge-freeze nggak? Agak potong-potong. Bisa dengar ya? Cuma saya bingung. Nggak potong-potong, oke, saya ulang ya. Ya. Jadi aku kan diciptakan Allah langsung. Jadi mereka ini tidak DNA darah manusia. Ingat ya, darah manusia. Karena mereka dilahirkan bukan dari rahim manusia. Mereka itu lahir ya, ada dari Allah. Allah yang menciptakan langsung. Oleh sebab itu, Kain dan Set, kalau menurut Alkitab memang tidak diciptakan, tapi mereka bisa punya keturunan, sementara tidak ada ciptaan lain. Jadi kita bisa katakan bahwa Kain dan Set itu menikah dengan saudaranya sendiri. Nah, pernikahan incest ini diizinkan oleh Allah karena mereka lahir bukan dari orang tua yang punya DNA darah manusia. Nah, setelah Kain dan Set, pernikahan mereka sudah jadi pernikahan manusia sama manusia kan. Jadi keturunan selanjutnya sudah ada DNA darah manusia.
Itulah sebabnya berikutnya Tuhan tidak membolehkan lagi incest atau pernikahan sedara. Begitu jawabannya. Ya, Pak. Ya, oke. Yang berikutnya lagi, saya mau tanya, kenapa kalau memang Tuhan sangat mengasihi manusia, ada yang terlahir cacat, ada yang miskin, terpuruk, ada juga yang lahir tiba-tiba dibunuh. Nah, Oke, jadi kalau sebenarnya Tuhan itu awalnya menciptakan semuanya baik. Alkitab mengatakan semuanya diciptakan manusia, Tuhan itu baik, tapi justru karena dosa, dan dosa itu kan sudah ada dulu bahkan sebelum Taman Eden diciptakan, Pak ya, karena dosanya masuk dari luar. Nah, justru karena dosa itu kita itu jadi ada penderitaan hari ini, ada yang tadi lahir cacat dan juga orang-orang yang tiba-tiba terbunuh dan lain-lain, dan kadang itu juga jadi pertanyaan saya. Tapi yang justru kita mesti lebih perdalam lagi bahwa Tuhan sendiri ternyata sudah memberikan solusi kepada semua ini dengan gambaran Tuhan Yesus sebagai Allah yang juga bahkan mau menderita, lebih menderita daripada penderitaan yang kita alami. Nah, jadi kalau buat saya jawabannya di sana bahwa ya dosa ada, dan itu adalah akibat dari dosa yang nanti pun kita bahas kenapa jadi ada penderitaan dan ada apa istilahnya decay ya, ada penurunan. Jadi manusia itu manusia yang mati, dan itu semua adalah akibat dari dosa. Nah, tapi Tuhan juga memberikan solusi dosa itu dengan memberikan anak yang tunggal, Tuhan sendiri, untuk memberikan solusi tersebut. Dan jadi kita itu kan agama yang punya dua creation model, Pak. Kita itu di creation pertama, kita nanti bakal masuk ke creation yang baru. Dan di creation yang baru kan itu kesedihan sudah tidak ada lagi. Jadi Tuhan sebenarnya sudah memberikan solusinya. Cuman mungkin kita berada di tengah-tengah timeline dan kita belum lihat solusi jangka panjangnya Tuhan. ya. Jadi memang kenapa Tuhan itu sangat mengasihi manusia, karena lihat ya, semua pencipta itu dengan firman, tapi khusus manusia dibentuk oleh tangannya Allah sendiri. Dan Tuhan kata manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa. Jadi level tingkatan manusia itu tinggi sekali harkatnya, gitu ya. Itulah sebabnya Tuhan itu sangat mengasihi manusia, karena dari sejak awal diciptakan, Tuhan mau tuh bergaul dengan manusia. Oleh sebab itu, setelah manusia jatuh dalam dosa, ini perlu dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi supaya manusia itu bisa bersama dengan Tuhan di sorga, makanya dikirimlah Yesus untuk menebus sebagai jalan untuk manusia bisa bersama dengan Tuhan lagi di sorga. Gitu ya, oke. Ya. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Di mana letak Taman Eden? Ini kalau dalam RMA saya jawab nih, apa namanya Taman Eden gitu ya. Tapi nanti saya jawab di grup itu ya, di grup Bible Study saya akan jawab ini ya, di mana letak Taman Eden. Oke. Terus ada pertanyaan berikutnya nih Pak. Kenapa ada tulisan huruf berbeda-beda, kata Tuhan huruf besar semua, Tuhan T huruf besar, Allah huruf besar semua, Allah hanya A huruf besar. Ya, itu kalau di bahasa Inggrisnya kan ada Lord, Lord kecil, lalu ada yang bahasa aslinya itu juga Yahweh di Perjanjian Lama ya. Jadi itu berbeda-beda. Jadi ada Tuhan, ada Tuhan. Oke. Ya karena itu penulisannya berbeda-beda, Pak. Oke. Nah, ini ya apa namanya? Kalau saya ilustrasikan tuh begini, bahwa mereka tuh tadinya kenalnya itu adalah Allah huruf besar semua. Jadi setelahnya itu menjadi sebutan. Nah, contohnya begini, contohnya itu kayak saya nih, misalnya saya orang Batak gitu ya, waktu saya single, saya dipanggilnya Simon. Kemudian setelah saya nikah punya anak saya misalnya namanya X gitu ya, saya nggak boleh lagi dipanggil Simon, saya harus dipanggilnya Bapak X. Nah, kemudian si X punya anak, Y namanya, berarti cucu saya kan. Nah, saya udah nggak boleh lagi dipanggil Bapak X, saya harus dipanggilnya menjadi Opa Y atau Opung Y gitu loh, gitu. Nah, di zaman itu juga begitu, bahwa mereka kenalnya itu tadinya Allah, kalau bahasa aslinya itu Yahweh. Mereka merasa nama ini terlalu kudus, karena kan ngomong sembarangan mati, ya kan, mendekati hadiratnya mati, nggak ada yang kuat gitu kan. Karena nama itu terlalu kudus, mereka nggak berani sebut nama itu. Mereka kemudian mengganti menjadi Elohim, memanggilnya. Seperti tadi yang saya bilang, memanggilnya saya dari Simon menjadi Bapak X gitu kan. Karena nama Simon udah nggak boleh lagi, udah terlalu udah nggak valid lah gitu. Maksudnya karena dia udah nggak single lagi gitu untuk membedakan.
Nah, setelah itu Elohim, mereka rasa juga masih terlalu kudus, mereka mengganti menjadi Adonai, yang dimuliakan gitu. Nah, Tuhan Yesus itu dipanggilnya Adonai. Sampai sekarang itu akhirnya dipanggilnya Adonai. Gitu ceritanya, historinya. Bro Jan, ini udah jam 10, masih lanjut lagi pertanyaannya atau kita skip dulu? Skip dulu aja ya Pak ya. Skip dulu aja ya. Memang nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan ada yang kita jawabnya di grup aja Bro Jan. Karena perlu penjelasannya panjang, perlu ada pembuktian-pembuktian supaya lebih jelas gitu ya. Karena kalau dibahas di sini, kayak menjawab Taman Eden ini nggak bisa lewat, harus ada tulisan-tulisan untuk membuktikan gitu loh, bahwa itu ada di mana. Tapi saya pernah jawab ini di program RMA, di grup komsel saya ada yang nanya, di mana letak Taman Eden, itu saya jelasin gitu. Oke, silakan dilanjut Bro Yan. Oke, ya berikutnya kita akan bahas tentang dosa. Kalau kita tadi sudah bahas tentang manusia dan asal-usul dari manusia dan apa yang Allah rencanakan untuk manusia, sekarang kita akan belajar tentang hamartia. Nah, hamartia itu, dosa itu di Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani kata, dan di Perjanjian Baru itu hamartia. Kata itu untuk meleset, hamartia itu diartikan untuk tidak tepat sasaran. Di Perjanjian Lama dosa itu dianggap sebagai pelanggaran hukum. Di Perjanjian Baru dosa itu ditulis di 1 Yohanes 3 ayat 4 sebagai pemberontakan melawan ketentuan Tuhan. Nah, dosa itu tentunya tidak bisa didefinisikan tanpa sebuah moral authority yang menentukan apa itu dosa. Maka di Roma Paulus itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu memberikan kekuatan kepada dosa. Nah, ini hukum Taurat yang Tuhan turunkan kepada Musa, dan ini menjadi definisi. Nah, ini definisinya itu seperti apa sih? Jadi contohnya seseorang nggak bayar pajak. Nah, ketika seseorang itu nggak bayar pajak, ibu-ibu ini nggak tahu tentang peraturan pajak. Tentunya ketika didatangi orang pajak dan bilang, Bu, ini ada undang-undangnya loh, ini bayar pajak kayak gini. Nah, ibu-ibunya bilang, oh saya nggak tahu Pak, saya nggak pernah baca. Saat itu dimaafkan. Nah, tapi beda ketika orang pajak itu datang ke perusahaan yang sudah established dengan ada gedung dan dia mempunyai sebuah sistem yang bagus, terus bosnya pura-pura bilang, oh Pak, saya nggak tahu ada pajak, ya tentunya hukumnya lebih berat. Nah, karena hukumnya sudah diberikan. Nah, jadi disitulah yang ketika Paulus mengatakan hukum Taurat itu memberikan kekuatan kepada dosa. Oke. Nah, berikutnya. Dosa itu digambarkan hamartia, dan ilustrasi dari hamartia itu seperti sasaran yang tidak tepat. Dosa itu dikatakan juga sebagai pelanggaran dan juga kesalahan. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 4 dan Roma 5 ayat 19 menggambarkan dosa sebagai ketidaktaatan yang melanggar ketentuan atau komandan yang Tuhan sudah berikan. Dan dosa pertama manusia itu ketika melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang, kuasai bumi ini, pelihara binatang, engkau boleh melakukan apapun kecuali satu buah yang engkau tidak boleh makan. Dan tapi ternyata manusia melanggar. Jadi apapun yang Tuhan katakan, firman yang Tuhan katakan itu perintah Tuhan, dan sesuatu yang kita lakukan di luar perintah tersebut itu yang disebut dosa. Nah, jadi hamartia digambarkan kita itu gagal dalam sebuah permainan, gagal dalam sebuah target yang ditentukan. Nah, tentu dosa itu masuk ke dalam manusia dengan berbagai macam bentuk. Satu, kita tidak memenuhi moral standar yang diberikan oleh Tuhan saat itu, dan kita juga tidak taat kepada Allah yang dasarnya adalah Allah itu kudus, dan malah kita itu mencapai sasaran yang keliru. Nah, sasaran yang keliru itu seperti apa? Seperti kita lihat contohnya, kita tahu manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh tangannya Tuhan sendiri. Mobil ini juga diciptakan oleh seorang manusia, dan mobil ini diciptakan untuk menjadi city car. Nah, tapi mobil ini malah dipakai untuk misalnya naik ke gunung atau dipakai untuk ngebajak. Nah, jadi dosa itu adalah kelakuan yang tidak tepat sasaran dan salah fungsi. Dan kita tahu dari pelajaran pertama tentang manusia, fungsi manusia itu apa? Kita tuh difungsikan untuk mengasihi, untuk berkeluarga, untuk jujur, untuk memiliki karakter yang setia, memiliki karakter yang serupa dengan Allah. Nah, sampai Tuhan itu marah kok ketika orang Farisi bilang, engkau adalah you are your father the devil, ayahmu adalah iblis, karena Tuhan nggak suka sekali dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang Farisi. Dan kita harus hidup dengan memiliki standar moral yang tinggi. Nah, berarti pertanyaan berikutnya,
sebenarnya dari mana asalnya dosa? Apakah Tuhan sendiri itu pencipta dosa? Nah, di Kejadian 3 kita tahu bahwa dosa itu sudah datang dalam bentuk ular yang berbohong, dan ular itu sudah ada di Taman Eden sebelum manusia diciptakan ya. Nah, jadi kita lihat kalau dosa itu pertama kali ditulis itu justru ketika di Kejadian Kain dan Habil, di Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di kita. Bisa lihat bahwa dosa itu sebuah mungkin sebuah energi ya yang ada di luar kita yang juga masuk ke manusia melalui perbuatan kesalahan Adam. Makanya dibilang bahwa melalui satu manusia dosa itu masuk kepada manusia, dan oleh seorang manusia juga Tuhan Yesus dosa itu dihapuskan. Nah, jadi kita bisa tahu di sini bahwa Tuhan Yesus itu bukan sebuah rencana yang diciptakan karena kegagalan manusia, tetapi Tuhan Yesus itu sudah direncanakan bahkan sebelum manusia diciptakan. Itu ada di 2 Timotius ayat 1 ayat 9. Saya baca ayatnya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman. Nah, di sini ada Michael Heiser. Michael Heiser itu seorang teolog ahli bahasa Ibrani kuno, dan di Yesaya 14 ayat 2 itu menceritakan tentang kejatuhan iblis. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai Hilal bin Sahar. Jadi iblis itu namanya Hilal bin Sahar. Kalau di Alkitab Inggris itu diterjemahkan sebagai Lucifer. Kalau di kitab aslinya itu adalah dewa bulan sabit. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, sebenarnya dosa dari iblis ini apa sih? Pertama, dosa kesombongan. Dia melawan kehendak Tuhan dan ingin membanggakan dirinya sendiri dan tidak mau menyembah Tuhan. Nah, akibat dosa tersebut, iblis dilemparkan dari hadirat Allah dan dia itu dibuang. Dan melalui dosa iblis itu membohongi Adam dan Hawa sehingga dosa itu masuk ke dunia. Nah, hatinya iblis itu ditinggikan karena keindahannya, akhirnya hatinya jadi korupsi, dan dia ingin menyaingi yang maha tinggi, dia ingin menyaingi Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kita bisa lihat di chart ini bahwa dosa itu pertama masuk ke manusia karena kita dibohongin dan kita melawan perintah Tuhan, dan kita ingin mendefinisikan baik dan buruk berdasarkan standar kita sendiri. Dan si ular itu berbohong bahwa kita itu nggak akan mati ketika kita makan buah ini, tetapi kita itu mati. Dan dari kehancuran tersebut, dari satu Adam, maka dosa itu masuk ke dalam manusia. Dan melalui manusia yang terjadi itu hubungan manusia dengan Tuhan itu retak. Dan manusia itu menciptakan segala macam kehancuran. Jadi kalau kita bisa lihat sendiri, masalah-masalah di dunia saat ini, yang kita katakan global warming, sakit penyakit, COVID, itu kan disebabkan semua karena manusia. Jadi kalau kita bilang kenapa kok Tuhan memberikan bencana belalang gitu ke satu tempat, kok Tuhan kayak gitu. Tapi kita lihat sendiri dampaknya, kenapa kok belalang itu sampai cari makanan ke tempat tertentu. Kalau dirunut-runut, ternyata problemnya disebabkan karena ulah manusia yang misalnya di tempat-tempat tertentu pohonnya ditebangin sehingga terjadi kekeringan yang sangat luar biasa, sehingga binatang ini harus bermigrasi dan mencari makanan ke tempat lain, dan tentunya dia akan mencari ke tempat-tempat yang adanya agriculture ya, pertanian dari orang-orang di saat itu. Mereka mengambil air-air yang ada di sana sehingga makhluk-makhluk di sekitarnya itu kekurangan air. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa manusia itu sangat-sangat mengotori bumi dan juga menjadi tidak baik. Langsung kedua, kita juga mencemari hubungan dengan sesama manusia. Kalau kita lihat sekarang dalam segi berbisnis, dalam segi berpolitik, kita itu selalu berantem, bawaannya berantem, ingin menjatuhkan orang lain, berbisnis inginnya nipu. Dan saya pun sebagai seorang bisnismen, saya ketemu gitu banyak orang-orang yang penipu di luar sana. Dan akhir dari kesemuaan itu adalah manusia itu tidak kekal lagi, kita hilang kekekalan kita dan kita menjadi mati. Dan maka Tuhan sendiri memberikan solusi melalui Kristus sehingga kita bisa memperbaharui hubungan kita dengan Allah.
Dan setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita itu jadi mempunyai sisi buruk di dalam tubuh kita. Ya, Roma 7 ayat 18 saya baca, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Dan itu saya rasakan juga, walaupun saya sudah Kristen lama, ketika orang berbuat jahat, rasanya ada gitu, pengen ngebales, pengen memikirkan sesuatu yang, aduh, nggak baik gitu, dalam arti, oh saya lawan lah, nanti caranya gini, saya jahilin lagi caranya gini. Nah, tapi kita tahu bahwa itu bukan yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki kita untuk memaafkan orang tersebut. Dan kita tahu jalannya Tuhan dan solusi dari Tuhan itu pasti selalu lebih baik. Nah, ini yang kita udah bahas tadi tentang kecemaran yang oleh manusia di Roma 8, seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri. Nah, jadi semua makhluk itu sama-sama mengeluh, kita itu sama-sama memiliki sakit bersalin, dan akhirnya bumi yang kita tahu sekarang menuju kehancuran. Sekarang seluruh dunia itu ribut soal global warming. Tapi kalau dipikir-pikir yang buat global warming ya ulah manusia sendiri, karena kita serakah. Nah, kenapa kita itu serakah? Karena kita hidup di dalam dunia yang memiliki degradasi. Dan kita itu di bawah kutukan Tuhan ketika Tuhan bilang, engkau harus bekerja dan tanah itu dikutuk. Nanti kita bahas lebih dalam. Terus udahnya manusia juga menjadi mati. Tadinya manusia itu hidup kekal. Di Kejadian ditulis Adam itu diusir dari Taman Eden supaya dia tidak memiliki akses terhadap pohon kehidupan, sehingga dia tidak bisa hidup selamanya. Nah, lalu nanti di kitab Kejadian ada lagi ketika Nuh itu dibatasi umurnya jadi 120 tahun. Saya lupa siapa yang dibatasi umurnya tuh. Jadi sebelumnya kalau kita di rekornya itu Adam itu umurnya sekitar 800 tahun. Oke. Nah, jadi kita baca di sini, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, yaitu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, kita itu tahu bahwa kita itu bakal mati. Tetapi saya melihat manusia itu mempunyai sebuah roh yang abadi. Contohnya apa? Kita bisa lihat manusia itu adalah makhluk satu-satunya yang bisa memikirkan tentang masa depan. Kalau binatang menyimpan sesuatu, paling dia itu menyimpan sesuatu hanya untuk season berikutnya. Kita seperti lihat tupai. Tupai itu menyimpan makanan paling untuk masa berikutnya. Tapi manusia itu kalau menyimpan sesuatu bisa untuk anak cucunya, seolah-olah kita itu akan hidup kekal, padahal kita itu hidup di tubuh yang mati. Nah, di sini saya menemukan sebuah keunikan dari dosa, waktu, dan juga dari hukum kebusukan ya. Kalau decay itu bahasa Inggrisnya kebusukan atau hukum kematian. Nah, jadi kita lihat di Kejadian 3 ayat 17 bahwa kita baca Kejadian 3 ayat 17 ayatnya. Saya buka Alkitab dulu ya. Kejadian 3 ayat 17. Bahasa 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Nah, jadi sebelum kutukan ini terjadi, sebenarnya di Taman Eden itu ketika Adam diperintahkan untuk makan, yang engkau boleh makan di bawah ini, kita itu makan hanya untuk makan. Kita itu tidak harus makan untuk energi. Seperti kita lihat kalau kita nggak makan lebih dari 3 hari, mungkin kita bisa pingsan. Nah, itu kenapa terjadi? Kalau di sains dan ilmu fisik itu terjadi karena entropi. Entropi adalah kehilangan dari sebuah energi. Atau yang Alkitab katakan kematian yang diakibatkan oleh dosa. Nah, tapi uniknya di Kejadian 3 ayat 22 itu juga kita itu mulai terhitung waktu. Ya, Kejadian 3 ayat 22 saya baca nih di sini. 22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari bawah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi di Kejadian 22 manusia itu kehilangan hak atas
hidup untuk selama-lamanya. Berarti kita bisa tahu bahwa di Kejadian 22 waktu itu mulai berjalan, ya, mulai berjalan, dan hukum dosa dan hukum kematian itu mulai berjalan. Dan uniknya dalam sains itulah yang terjadi. Jadi kita bisa lihat di sini kita ada waktu itu selalu maju ke depan, dan waktu itu maju ke depan dengan adanya entropi. Entropi itu seperti telur, kalau udah jadi pecah nggak mungkin jadi balik lagi. Dan ini tuh terjadi semua karena secara kosmologi alam semesta kita itu berekspansi. Jadi kita tahu bahwa waktu dan kehilangan energi atau hukum kematian itu adalah 11-12. Jadi itu adalah sebuah hal yang harus bersamaan seperti air itu basah. Nah, jadi ini uniknya Alkitab itu juga mengatakan hal yang sama, ya. Kita tahu penciptaan itu ada di sini, ini teori kosmologi, ini dari saintis. Nah, jadi kita lihat bahwa alam semesta itu berkembang. Nah, berkembangnya space alam semesta ini menyebabkan energi yang makin lama makin sedikit. Makanya yang kita makan hari ini itu lama-lama habis. Makanya air panas yang kita simpan di dalam sebuah gelas itu lama-lama menjadi dingin. Karena alam semesta itu mengembang. Dan ketika alam semesta memiliki entropi, dan entropi itu adalah salah satu faktor mengapa waktu itu menjadi maju. Nah, apa itu entropi? Kalau kita lihat entropi itu, satu di sebelah kiri itu ada dus. Ya, dus itu berisi handphone. Nah, jadi di dalam sebuah dus yang kecil, entropi itu sangat kecil. Semuanya rapih. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau kita nggak rapihin kamar kita dan kita tidak put effort untuk melakukan sebuah energi untuk merapikan, maka kamar ini akan menjadi berantakan terus-menerus dan nggak mungkin melalui sebuah proses random atau proses tiba-tiba kamar ini menjadi rapih. Dan itulah entropi. Sama seperti sebuah solid itu menjadi air dan lalu menjadi gas. Kita lihat misalnya sebuah telur menjadi telur dadar. Nah, telur dadar ini kan nggak mungkin menjadi telur lagi. Sama seperti manusia. Manusia sudah menjadi tua, tidak mungkin bisa menjadi muda lagi. Nah, itu adalah efek dari dosa yang kita bisa lihat di sini. Bahwa di sini ada hukum, dan hukum Taurat itu yang seperti kita katakan tadi, dia itu memperbesar dosa dalam arti dia mendefinisikan apa itu dosa, dan karena masuknya dosa kita itu di bawah hukum kematian dan itu mengakibatkan kematian. Nah, tapi kita memiliki Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus membawa hukum kasih karunia dan kita itu dibenarkan di hadapan Tuhan sehingga kita itu bisa memiliki hidup. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus itu sebagai penangkal dari hukum kematian. Kenapa? Kalau kita lihat tadi di ilmu fisika, bahwa kita itu hidup di alam semesta yang pada dasarnya memiliki entropi. Jadi kita itu nggak mungkin bisa mempekerjakan keselamatan kita sendiri, karena kita hidup di sebuah dimensi yang memang bakal hancur. Nah, jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat, Tuhan Yesus ketika bangkit lagi dari kematian, Tuhan Yesus itu bangkit dari sebuah proses mati menjadi hidup kembali. Ya, jadi Tuhan Yesus itu satu-satunya orang di dunia ini yang sudah bisa melawan hukum entropi. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa pertolongan yang kita miliki itu harus datangnya dari Tuhan sendiri dan nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Dan kita bisa lihat kalau Tuhan itu datang dan Tuhan itu melawan entropi, ya Tuhan itu memberikan hidup yang kekal. Nah, jadi saya di sini melihat keunikan di mana ternyata ilmu fisika kita itu juga bisa menjelaskan dosa dan juga kematian yang kita hadapi. Nah, tapi Tuhan Yesus sendiri juga itu adalah Allah yang datang dari kekekalan dan bisa membayar dosa kita, dan itu sangat luar biasa. Ternyata fisika bisa menjelaskan itu, dan memang kita itu perlu Tuhan yang datang dari kekekalan untuk membayar dosa kita, dan kita nggak mungkin bisa membayar dosa kita sendiri. Nah, jadi solusi dari dosa itu Tuhan Yesus,
dosa itu menyebabkan jurang pemisah antara kita dan Tuhan yang berjarak, sehingga kita ingin balik lagi kepada Tuhan. Di Perjanjian Lama Tuhan menciptakan bait Allah, dan di bait Allah tersebut kita harus mengorbankan binatang, kita harus melakukan ritual, dan kita harus berkomunikasi lewat orang Lewi. Nah, ketika Tuhan Yesus datang untuk memenuhi kebutuhan dari hukum tersebut, dan sehingga kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus dan kita bisa kembali berhubungan dengan Allah. Oke, sekian presentasi ini. Bagaimana dengan anak-anak indigo? Mereka manusia ciptaan Tuhan kah? Adakah penjelasan dari Alkitab tentang anak-anak indigo? Apakah itu masuk karunia? Ya, jadi kalau indigo itu kan ada dua ya. Kalau saya kenal beberapa, itu ada yang dari lahir, ada yang pemberian dari Roh Kudus ketika percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di Roma itu ada berbagai macam buah-buah roh dan pemberian roh. Nanti kita juga ada kelasnya. Dan di sana di salah satunya itu akan diberikan penglihatan-penglihatan. Nah, jadi disampaikan dari penglihatan tersebut, kalau penglihatannya dari Tuhan itu membawa damai sejahtera, itu kuncinya. Ya. Selanjutnya kita mau baca pertanyaan yang selanjutnya. Halo Pak, apakah di zaman ini dosa yang dibuat manusia dapat menggagalkan rencana baik Allah untuk manusia? Itu udah ditanya tadi sebelumnya. Sudah ya? Oke. Selanjutnya di Perjanjian Lama, mengapa Tuhan menetapkan korban bakaran untuk pengampunan dosa umatnya pada masa itu? Apa alasannya? Kenapa Tuhan menuntut korban untuk hapus dosa? Jadi setelah kita tahu bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Jadi ya, kedengaran Bu ya. Jadi permintaan requirement dari sebuah dosa itu adalah maut. Nah, jadi kita tahu dari pertama ketika Adam aja berbuat dosa, Tuhan itu langsung memotong binatang saat itu ya, dan untuk menjadikan penutup kulit untuk menutupi kemaluan Adam dan Hawa. Nah, jadi dari pertama permintaan dosa adalah maut. Nah, jadi Tuhan itu juga menciptakan peraturan di bait Allah saat itu supaya Tuhan itu bisa bersama, karena Allah itu kudus. Karena Allah itu kudus, jadi Tuhan itu menciptakan peraturan di bait Allah supaya Tuhan bisa menyertai umatnya ketika perjalanan 40 tahun di padang gurun. Nah, tentunya Tuhan memilih yang kudus dari yang kudus, imam-imam Lewi yang dipisahkan untuk memimpin upacara tersebut masuk ke bait Allah, masuk ke tabut perjanjian, dan menerima hadirat Allah di sana. Nah, jadi korban bakaran itu diperlukan sebagai sebuah pengampunan dosa. Nah, kenapa kita tidak perlu melakukan ritual itu? Karena satu, kita bukan orang Israel, dan juga kepenuhan dari hukum Taurat seremonial itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus sendiri sebenarnya ketika dia masuk dengan keledai ke gerbang, sebenarnya gerbang itu secara literal itu sebenarnya gerbang pencucian domba juga di zaman bait Allah zaman Salomo. Ya, jadi Tuhan Yesus itu korban itu sendiri, dia sudah disalib atas dosa kita. Jadi kita udah tidak perlu melakukan itu lagi. Amin. Selanjutnya, bagaimana dengan bukti-bukti penemuan dari manusia purba yang tercatat di buku umum, juga terdapat di Museum Sangiran, Jawa Tengah tentang manusia purba? Ya, jadi kembali lagi manusia purba itu juga merupakan sebuah spesies yang udah punah. Ya, apakah dari sana ada adaptasi terhadap manusia mungkin, tapi apakah itu juga sebuah spesies manusia yang memang diciptakan atau bagian dari manusia, bisa-bisa saja. Karena kalau kita misalnya nih, kan ini kita ngomongin kita nemuin tulang-tulang manusia purba ya. Tapi kalau kita, misalnya nih 100 tahun dari sekarang, manusia pergi ke pemakaman manusia juga bakal nemuin tulang manusia kan? Iya. Ya, jadi sebenarnya bisa-bisa aja itu adalah bagian dari spesies yang Tuhan ciptakan. Ya, amin. Selanjutnya, dosa sumbernya dari iblis. Kebohongan adalah dosa. Ular berbohong secara implisit menggambarkan bahwa iblis sudah ada pada saat penciptaan. Bagaimana menjelaskannya katanya, Pak?
Oke, jadi iblis itu kan malaikat, malaikat cherubim ya kalau nggak salah, dan iblis itu diciptakan untuk memuliakan Allah. Makanya iblis itu menyombongkan diri dan dia merasa dia bisa memiliki apa yang semua Tuhan miliki. Iblis bisa menyaingi Allah dan keinginan itulah yang menjadi sumber dari dosa. Jadi ketika iblis jatuh, iblis itu nggak pengen dia jatuh sendiri, makanya dia menggoda ciptaan Allah dan dia tahu untuk menyakiti hati Allah, dia harus merebut manusia yang merupakan ciptaan yang paling Tuhan sayangi. Yang diberikan free will, karena iblis itu nggak diberikan free will saat itu. Ya. Oke, selanjutnya apakah Iblis bisa benar berdosa kan? Iya. Apakah benar dosa kita di masa depan yang belum kita lakukan sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Oke, semua dosa kita, baik di masa lalu dan di masa depan, itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Yang kita harus lakukan adalah kasih. Jadi setelah di Roma ditulis tuh, jadi apakah berarti setelah kita menerima pengampunan Tuhan Yesus, kita harus hidup dan berlanjut membuat dosa? Dan Paulus mengatakan tentu tidak. Jadi kita kalau mengapresiasi Tuhan Yesus dan kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus dengan hukum kasih karunia, kita harus hidup juga mengasihi dan berusaha untuk hidup sebaik mungkin. Tapi dosa kita di masa depan sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kalau boleh saya tambahkan, ya, kita sebagai anak-anak manusia, anak-anak Tuhan yang sudah diberikan keselamatan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Dosa itu pasti akan terus mengikuti, dosa itu akan terus membayangi kehidupan kita. Kita adalah dikasih free will, seperti tadi Pak yang katakan, kita dikasih pilihan, apakah kita akan melakukan atau tidak. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib dan naik ke sorga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus ingat semuanya. Peserta Babas tadi hari ini yang hadir, selalu ingat, dosa selalu membayangi kita. Tetapi ada Roh Kudusnya yang tentunya menjaga setiap kita. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, tapi kita tidak boleh sampai maksudnya mencobai Tuhan dengan melakukan apa yang sebenarnya Tuhan sudah katakan tidak boleh. Ya kita lakukan itu. Kita lakukan sesuatu yang benar berdasarkan dengan firman Tuhan. Itu Pak yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada perbedaan antara istilah orang berdosa, pernah berdosa, dan pendosa, sering berdosa, dosa besar dan dosa kecil? Atau sebenarnya sama saja? Oke. Jadi kalau Tuhan bilang, kalau saya lihat gini, standar Tuhan terhadap dosa itu justru lebih berat daripada hukum Taurat. Ketika Tuhan bilang di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan jangan berzina, tetapi aku katakan kepadamu ketika engkau melihat wanita dan engkau menginginkannya, maka engkau telah berzina di dalam hatimu. Nah, jadi ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, otomatis Tuhan itu adalah Allah yang melihat hati. Tuhan menghapuskan semua dosa kita, baik besar atau kecil. Tetapi perjalanan kita setelah menerima pengampunan itu, kita pun harus berusaha hidup sebaik mungkin. Karena pada akhirnya, Alkitab mengatakan bahwa setiap semua yang kita lakukan itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya, berarti semua dosa itu ada hukumannya. Jadi tidak ada dosa besar, dosa kecil, semuanya ada hukumannya. Artinya kita tetap berusaha berjuang untuk kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian jika Tuhan ciptakan pohon kehidupan dan pohon kebenaran di Taman Eden, apakah masih ada sampai sekarang pohonnya di Taman Eden, Pak? Oh, sorry Bu, saya baru ingat ya soal dosa itu ya. Jadi kalau kita mau analogi paling gampang itu kayak sekarang dalam bisnis itu kan ada yang namanya tax amnesty ya. Setelah kita berdosa dan nggak patuh pajak, kita dikasih peraturannya dan kita ikut tax amnesty. Nah, pertanyaannya setelah kita tax amnesty kan kita nggak boleh berbuat dosa lagi karena tax amnesty-nya cuma sekali. Nah, cuman mau kesalahan besar kecil dengan tax amnesty itu diampuni loh semuanya. Itu mirip banget. Jadi setelah itu kita kan harus benar-benar betul secara undang-undang. Nah, jadi saya itu nggak setuju dengan pendapat bahwa ketika Tuhan Yesus sudah membayar dosa kita berarti kita hidup boleh bebas-bebas aja. Kalau gitu kan kita nggak menghargai pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita tidak hidup sesuai dengan desain yang Tuhan ciptakan. Kita bayangin ya kalau kita semua hidup sesuai dengan desain yang Tuhan ciptakan menurut Alkitab,
problem di dunia itu mungkin mayoritas akan hilang. Tapi sayangnya enggak kan, kita hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tadi Pak, pertanyaannya, jika Tuhan ciptakan pohon kehidupan, pohon kebenaran di Taman Eden, apakah masih ada sampai sekarang pohonnya di Taman Eden? Nah, itu saya nggak tahu, Bu. Kayaknya udah nggak ada sih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apakah sebenarnya dari awal neraka itu tidak diciptakan, tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, akhirnya neraka itu ada? Itu nanti ada di pelajaran sore teologi, kebetulan yang bakal bawanya Ko Jojo. Jadi kalau saya sendiri percaya bahwa sekarang itu neraka dan surga belum ada isinya. Yang ada itu dunia orang mati. Karena neraka itu nanti adanya di akhir tahun 1000 tahun. Di akhir 1000 tahun kerajaan Tuhan Yesus, baru neraka itu dibuka di mana iblis dan orang-orang yang tidak percaya akan dilemparkan ke api neraka. Kalau di Ortodoks Kristen, kita belajar lebih awal lagi kepada pandangan Kristen, mereka itu nggak menggambarkan neraka sebagai api. Mereka itu menggambarkan Tuhan Yesus itu sebagai cahaya, Allah itu sebagai cahaya. Cahaya itu mempunyai dua sisi, seperti pedang bermata dua. Di satu sisi kalau kita cinta Yesus, kita itu berhadapan dengan Tuhan dan cahayanya kita akan merasa happy. Tapi kalau umpama kita mencintai dunia, kita itu berhadapan dengan Tuhan akan merasa seperti menghadapi api, dan itulah yang menjelaskan kenapa neraka itu disebutkan oleh sebab api, kan karena itu mungkin karena kita sendiri juga memang nggak pengen ada di hadirat Tuhan kalau kita nggak cinta Tuhan. Ya, betul. Ya mungkin analogi ini sama seperti menikah dengan wanita yang seorang wanita, di satu sisi kita cinta ya tiap hari kita ada di surga sama dia, tapi kalau memang nggak cinta tiap hari kayak neraka kan. Ya, Nah itu pandangan Ortodoks Kristen ya tentang neraka. Itu pandangan Ortodoks Kristen bahwa neraka itu sebenarnya kayak sebuah pedang bermata dua yang menggambarkan kemuliaan Allah. Ya. Nanti lengkapnya. Saya kiblatnya ke sana, cuman kan kalau dokter denominasi lain punya pandangan berbeda. Ya. Nanti lengkapnya. Nanti di sore teologi dijelasin semua satu-satu. Nanti di pelajaran yang selanjutnya nanti Ko Jojo akan sampaikan dengan lebih jelas. Kemudian ada pertanyaan, halo Pak, apa perbedaan antara hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa? Apakah perbedaannya terdapat dalam seberapa sering dosa tersebut dilakukan? Ya, hidup dalam dosa itu berarti sengaja hidup dalam dosa. Kalau jatuh ke dalam dosa itu kayak gini, kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita itu akan makin peka tentang apa itu dosa. Jadi kita nggak mungkin jatuh. Memang kita bisa aja jatuh ya. Cuman kalau mau jatuh pun kita tahu Roh Kudus akan menegur. Mungkin Ibu ada tambahan nih, Bu. Ya, sebenarnya kalau perbedaannya hidup dalam dosa, artinya ketika kita hidup itu melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika jatuh di dalam dosa, ada saatnya ketika dihadapkan ke segala sesuatu, pilihannya itu melakukan. Kayak misalnya, contoh, saya kerja di pabrik nih, saya ada punya kesempatan untuk bisa korupsi. Nah, itu tidak akan ketahuan misalnya. Tapi ketika Roh Kudus itu lekat dengan saya dekat dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan itu bahwa itu adalah satu dosa, dan akan terpikirkan kalau kita melakukan itu apa konsekuensinya, itu saya akan dapatkan. Tapi ketika saya tidak mengikuti apa yang Roh Kudus sampaikan bahwa itu adalah dosa, saya akan lakukan itu. Itu namanya jatuh dalam dosa. Misalnya tentang perselingkuhan, ada misalnya di kantor kenalan sama orang misalnya ya. Nah, ketika ada rasa suka, tapi sadar bahwa saya sudah menikah. Nah, ketika kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa. Ketika hal-hal yang mungkin menyebabkan hal itu bisa terjadi dengan kuat, kita bisa lakukan itu. Tetapi ketika hidup di dalam dosa, artinya kita terus hidup di dalam dosa itu, terus kita lakukan itu, terus menerus gitu. Makanya kita belajar hari ini, saya diingatkan Roh Kudus bahwa mari kita sebagai anak-anak manusia, anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita tetap menjaga
kita tetap berusaha untuk menjaga keselamatan kita. Ketika Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah mati di kayu salib, kita akan terus berusaha untuk menjalankan kehidupan ini seturut dan segambar dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu aja Pak Ian. Kita lanjut ya Pak. Kenapa penciptaan malaikat tidak ditulis Alkitab? Bagaimana iblis ada juga tidak dituliskan? Oke, sebenarnya ada tuh di kitab Inokh, cuman maksudnya Inokh nggak masuk kanonisasi ya, jadi kalau mau baca ya bisa baca atas keinginan sendiri, tapi jangan bilang direkomendasikan oleh Bible Study karena ya itu kan ada masalah-masalah beberapa. Jadi di kitab Inokh tuh sebenarnya pre-Adamic fall ada ditulis, di Yesaya juga beberapa ayat menulis tentang kejatuhan iblis sebelum Adam, itu ada. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi di sini. Apakah malaikat yang Tuhan maksud itu seperti seraphim angel? Ya, malaikat kan ada beberapa tipe ya. Ada malaikat seperti Michael, Gabriel, tapi juga ada malaikat yang ada di atas tabut perjanjian yang seraphim itu. Nah, jadi salah satu malaikat, kalau nggak salah Lucifer itu cherubim. Memang saya nggak mendalami bidang ini, tapi ada teolog yang bernama Michael Heiser. Dia sangat mendalami. Jadi dia itu sampai bisa mengidentifikasi kitab-kitab di Mazmur yang sedang menceritakan kongregasi anak-anak Tuhan. Waktu itu ada tuh kongregasi anak-anak Tuhan di Mazmur, kitabnya di ayatnya itu bilang, baiklah engkau memerintah manusia dengan adil. Nah, saya tuh bingung, kok ini ada malaikat memerintah manusia. Nah, tapi kan kalau dia itu kaitkannya dengan apa? Dia itu kaitkannya dengan mitos-mitos zaman dulu. Kenapa sih kok di Egypt, di ini ada mitos-mitos, legenda-legenda dewa-dewa yang mereka sembah. Nah, dia itu beranggapan bahwa zaman dulu malaikat itu memang dikatakan sama Tuhan untuk memerintah setelah manusia itu terpecah belah, sehingga muncullah agama-agama ini. Dengan rencana semua agama ini tuh nanti akhirnya akan membawa keselamatan ke Tuhan Yesus. Tapi kan ini sebuah teori yang di luar doktrin standar Kristen. Ya, kalau mau baca silahkan baca. Dan itu mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sama-sama juga saya tanyakan gitu tentang semua ini. Cuman semakin baca sebenarnya agak semakin bingung. Karena kadang kita membaca sesuatu dan kita juga bingung, oh ini naruhnya di doktrin Kristen yang sekarang gimana? Karena lama-lama kalau kita baca itu semua nanti jadi bikin agama baru. Ya. Kalau pengertian kita salah paham. Ya. Kita tetap bacaan kita tiap hari adalah Alkitab. Alkitab adalah sumber segala. Itu juga dia dari Alkitab, Bu. Iya, betul Pak. Ya. Karena dia S3 dan mungkin baca buku sejarah lain dan ada kesamaan-kesamaan gitu. Iya, betul. Hanya sebagai pelengkap apa yang kita baca. Nah, yang selanjutnya menghujat Roh Kudus, dosa yang tak bisa diampuni. Bagaimana contohnya? Apakah yang keluar dari Kristen? Terima kasih. Oke. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu dulu saya nggak ngerti, tapi sekarang saya udah ngerti. Jadi gini, dosa menghujat Roh Kudus itu ketika Roh Kudus sudah berkuasa di dalam hidup kita. Jadi kalau kita bandingkan dengan ayat di Roma yang dia bilang untuk seseorang yang tidak memiliki hukum Taurat, maka orang tersebut akan dihukum berdasarkan hukum yang tertulis di dalam hatinya. Nah, jadi di beberapa ayat juga ada tulis apalagi tentang orang yang sudah menerima keselamatan Tuhan Yesus dan mengetahuinya. Jadi kalau kita udah jadi orang Kristen, kita itu apalagi kita sudah sering bersaat teduh dengan Roh Kudus, Roh itu menjadi bagian hidup kita yang sangat-sangat jelas. Ya, dan kejelasan Roh Kudus di dalam hidup seorang Kristen itu kan berbeda-beda levelnya ya, karena itu berbeda-beda level ketaatan. Dan Roh Kudus itu akan meminta kita untuk kadang nggak melakukan sesuatu. Ya, saya pernah mengalami pengalaman hidup di mana Tuhan bilang nggak boleh. Nah, saat saya melanggar ketentuan itu, saat itu Tuhan hukum. Tapi ada saatnya di mana saya rasa manusia ada juga nggak tahan gitu. Aduh, saya disuruh hidup kayak gini, saya nggak tahan deh, saya pengen hidup jadi orang jahat aja. Nah, saat itulah kita mendukakan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus sudah didukakan, itu adalah dosa yang nggak bisa dimaafkan. Karena kenapa? Tuhan udah kasih pengorbanannya untuk kita, Tuhan kasih Roh Kudus, nih kamu tuh kayak gini. Karena mau nggak mau, saya itu penganut kepercayaan bahwa ini semua tuh free will. Bukan berarti keselamatan kita tuh udah diatur. Jadi apakah seseorang itu bakal ada keselamatan pada akhirnya, yaitu gimana kelakuan dia setelah dia menerima keselamatan dari Tuhan. Jadi setelah dia menerima keselamatan, ternyata kok hidup menjadi orang selamat itu nggak enak. Karena dia lebih
suka dengan kedagingannya, dan saat itulah kita mendukakan Roh Kudus. Jadi mungkin definisi keluar dari Kristen bisa betul, tapi itu juga terkait dengan seberapa dalam pemahaman Kristen. Misalnya, apakah orang itu akan diyakini sama ketika dia itu keluar dari Kristen karena dikecewakan oleh gereja tertentu, dan dia belum betul-betul mengerti firman Tuhan misalnya, atau dia mengerti firman Tuhannya masih dalam cangkang-cangkang. Ya, saya rasa kita semua akan dihakimi sesuai pengertian yang Tuhan sudah turunkan kepada kita. Ya, betul sekali. Bahwa keluar dari maksudnya gini, keluar dari Kristen itu berbagai macam hal bisa terjadi. Tetapi satu hal yang kebanyakan yang saya temuin, kita lakukan, karena benar-benar ketika kita ada di dalam satu komunitas, yang dilihat itu adalah anak Tuhannya, bukan dosa. Yang disebut pertama adalah kenapa ya kok anak Tuhan begitu, kok orang Kristen begitu, kok pelayan Tuhan begitu. Makanya ketika kita belajar tentang manusia dan dosa, disinilah saatnya kita harus mempertahankan itu, karena nama Tuhan yang bawa, nama Tuhan yang dipertaruhkan ketika kita melakukan segala sesuatu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin tambahan, Bu. Jadi kalau di Calvinis itu kan percaya tentang pemberian keselamatan oleh Tuhan yang sudah dipilih. Jadi maksudnya mereka pakai ayatnya itu, di dalam rahim ibumu aku sudah memilih engkau. Nah, jadi bahwa mereka percaya predestinasi keselamatan itu sudah ditentukan awal mula oleh Tuhan. Jadi hukuman itu tidak apply ke yang tadi Ibu bilang kalau orang itu keluar dari Kristen. Mereka cuma asumsi bahwa kalau orang itu keluar dari Kristen berarti dari awalnya mereka tuh belum dipilih. Jadi mereka itu memang dari awal mereka Kristen juga belum diselamatkan karena mereka pada akhirnya tidak dipilih. Iya. Ya cuma kan ini argumen antara beda-beda doktrin ya, yang saya nggak pernah mau terlibat. Ya, oke. Kita lanjut ya Pak. Tidak berbuat dosa, ya tidak melakukan kejahatan, namun tidak rajin baca Alkitab dan tidak rajin ke gereja. Apakah itu sebuah dosa, Pak? Ya, kita lihat ya di Alkitab, Tuhan Yesus bilang orang Farisi aja ya yang udah baca Alkitab. Terus kan ada ayat yang dia bilang gini, Tuhan, aku sudah mengusir setan atas namamu, aku menyembuhkan orang. Tuhan bilang, siapa engkau? Nya dari hadapanku. Ya, jadi pertanyaannya, gimana kita bisa masuk ke rumah seseorang kalau kita nggak kenal sama orang itu kan? Kita nanti mau masuk ke rumah Bapak loh. Tuhan udah sediain rumah buat kita di sana. Terus pas datang, nggak kenal ini siapa gitu. Jadi usir lah, Bu. Iya. Iya, jadi kita harus baca Alkitab, kita harus mengenal Tuhan kalau kita memang mau tinggal sama Tuhan suatu hari. Kalau saya boleh tambahkan, rajin membaca Alkitab dan pergi ke gereja adalah kembali lagi ke hati nurani kita. Kalau kita ngomong bahwa kita sudah berterima kasih sama Tuhan, kita sudah berterima kasih dengan apa yang Tuhan sudah lakukan, Tuhan sudah menyelamatkan kita pasti ketika kita akan lakukan apapun yang Tuhan mau. Seperti kita sudah jatuh cinta sama orang yang kita sayangin itu, apapun yang dia mau, pasti kita akan usahakan. Demikian juga kalau misalnya masih ada yang tidak rajin baca Alkitab, masih ada yang tidak mau pergi ke gereja, mari kita sama-sama introspeksi diri, apakah benar kita mencintai Tuhan Yesus. Itu aja saya mau ingatkan Pak Ian. Oke, kita lanjut ya. Jika seseorang keluar dari Kristen, tidak menerima Yesus lagi, lalu masuk lagi ke Kristen, apakah dosanya bisa diampuni? Apa Bu pertanyaannya berikutnya? Jadi kalau seseorang tuh keluar dari jadi tidak menerima Tuhan Yesus lagi, jadi keluar dari Kristen lalu balik lagi menjadi seorang Kristen dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apakah dosanya bisa diampuni? Bisa Bu, saya juga dulu kan sempat nggak percaya Tuhan, terus saya balik lagi jadi Kristen. Ya, pasti dosanya akan diampuni karena Tuhan Yesus itu, tapi bukan berarti kita mencobai Tuhan, saya mau keluar dari Kristen ketika saya kecewa gitu, tidak. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu hal yang tidak mengenakan ketika menjadi seorang Kristen,
Karena Kristen bukan berarti selalu ada kebahagiaan, selalu ada kebaikan. Ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ketika orang sakit, ketika orang mendapatkan mungkin terpuruk ekonominya, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan, orang menyakiti hatinya, itu sebagai suatu ujian. Kita melihat itu sebagai satu kesempatan kita bisa menyaksikan cintanya Tuhan. Karena orang yang tidak pernah mengalami kepahitan tidak akan pernah merasakan namanya mengampuni. Orang yang tidak pernah sakit tidak akan pernah merasakan bagaimana rasanya sih dapat mujizat kesembuhan. Jadi yang saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita, bahkan menunggu kita. Orang-orang yang sudah kecewa, Tuhan Yesus tunggu. Makanya kita doakan banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Oke, ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Ada, Pak mau tanya nih, untuk 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17, apa maksudnya dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut? Ini kita baca dulu ayatnya ya. Ya, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetap tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, jadi memang di sini Yohanes mengatakan ada dua jenis dosa. Satu adalah dosa yang nggak begitu serius, yang bisa terjadi secara sadar atau nggak sadar, yang nggak direncanakan, dan tidak secara langsung menghasilkan kematian rohani, jadi masih bisa ketolongan. Nah, tapi ada juga dosa yang begitu buruk, seperti pemberontakan yang sengaja di hadapan Tuhan dan mengakibatkan kematian. Mungkin di pengalaman hidup saya lihat beberapa orang yang saat itu nipu, dan nipu jemaat pakai nama Tuhan. Itu matinya cepat. Bukan cepat lagi tiba-tiba, dan ada beberapa orang gitu. Jadi ya mungkin ini bisa aja sedang mengatakan ayat-ayat itu, tapi beda dengan misalnya seseorang itu yang saya kenal ya, dia harus berbohong karena dia lagi kepepet gitu. Nah, kita doakan Tuhan kasih solusi. Itu kan doa yang bisa kita doakan. Ya. Nah, Oke, pertanyaan terakhir. Saya nggak ada tambahan, Pak. Pertanyaan terakhir ya. Kalau kita aktif mendengarkan online church, tapi tidak ke gereja, apakah dosa? Ya, jadi gini, Tuhan itu ingin kita berkomunitas loh. Tuhan itu ingin kita kan beranak cucu, isilah bumi, dan kita juga lihat keunikan dari Roh Kudus, di mana seluruh kepenuhan Roh Allah itu ada di Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus, pemberian buah-buah Roh atau pemberian dari Roh Kudus itu diberikannya misah-misah. Ya, nggak satu orang punya seluruh kepenuhan Tuhan Yesus, tapi kita ada satu dikasih ini, satu dikasih penglihatan, satu dikasih kuasa untuk menyembuhkan. Nah, artinya apa? Tuhan itu ingin kita ngumpul. Jadi kalau online kita nggak bisa ngumpul sama orang. Dosa sih nggak, cuman mungkin Tuhan lebih pengen kita berkumpul ya. Kalau ada alasan tertentu nggak bisa online karena takut COVID atau ada komorbid, saya rasa nggak apa-apa sih. Karena justru kita lihat keunikan dari Tuhan sendiri ketika Tuhan ingin iblis ingin menutup banyak gitu gereja dengan adanya Omikron. Justru ICI ada online church dan ada online Bible study yang memampukan kita untuk berkomunitas secara online. Nah, pertanyaannya udah ikut online komsel belum? Nah, gitu mungkin. Ayo ikut online komsel ya yang belum ya. Jadi saya boleh tambahkan ya, sebenarnya kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan mengizinkan pandemi COVID-19 itu ada. Di online, bahkan gereja online seperti ICI itu ada. Itu karena Tuhan memberikan jalan. Rencananya itu tidak pernah gagal. Tadi seperti pertanyaan di atas bahwa apakah bisa menjadikan rencana Tuhan gagal, dosa manusia tidak. Tuhan itu punya rencana yang ajaib. Jadi dengan adanya online church, semua orang, bahkan buat saya, orang-orang yang tidak bisa ke gereja dulunya, itu bisa mengikuti, bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mengikuti pujian penyembahan. Dan tidak ada batasan lagi. Ketika kita mengikuti online church, kita bisa bebas. Tapi syaratnya satu, saya berharap bahwa ketika kita mengikuti online church, sikap kita ketika kita mengikuti ibadah itu tetap seperti kita pergi ke gereja gitu. Ketika misalnya di rumah nih, ikut ibadah online. Masakan kita pakai baju, kita sambil makan, sambil apa gitu loh. Kita tetap menghormati Tuhan. Tuhan Yesus yang ajaib.
Karena apapun itu, Tuhan ada di mana-mana. Bahkan Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Online church dan ke gereja adalah satu hal yang kita bisa lakukan. Ada 2 kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi sekarang. Dan itu bukan dosa. Ya, karena ini pertanyaannya apakah itu dosa? Bukan. Bukan dosa. Tuhan izinkan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, itu mungkin Pak Ian, pertanyaan terakhir. Sama di Galatia juga kan Tuhan ngomong bahwa kita harus saling bergotong royong untuk menanggung beban bersama ya. Jadi tanpa kita itu bersosialisasi, karena kita diciptakan untuk bersosialisasi, dengan online saya rasa itu nggak cukup. Dan juga yang saya alami pribadi, Bu, jadi kalau saya sudah berkomitmen pergi ke gereja, pasti saya berkomitmen pergi ke satu gereja tertentu. Kalau online kan pilihannya banyak tuh. Kadang yang ini nggak enak, ganti yang ini nggak enak. Nah, ketika kita melakukan itu, yang harusnya pesan yang Roh Kudus ingin sampaikan ke kita minggu itu jadi nggak nyampe. Tapi kalau di online church minimum kita duduk sampai habis. Di offline church ya. Iya, betul. Jadi ya tetap balik lagi ke diri kita masing-masing bahwa kita mau bertumbuh dengan Tuhan, kita mau berakar di dalam firman-Nya, artinya kita harus tidak boleh mencari firman Tuhan. Oh, ini mah firman Tuhannya nggak enak soalnya kan tentang begini. Saya mencari firman Tuhan yang lucu gitu. Saya mencari firman Tuhan enggak. Kita mau berharap bahwa apa yang kita dapatkan ketika Tuhan tunjuk, misalnya ada gereja ICI sekarang, bahwa ini adalah sesuatu hal yang terbuka. Kita bisa belajar. Buktinya sekarang Bible Study. Bible Study ini ada karena ada online. Bible Study ini semua orang di Indonesia, seluruh dunia pun bisa ikut sekarang. Dan ini adalah anugerah dan kasih karunia. Dan saya mengajak bagi Bapak Ibu yang belum ikut Komsel online bersama dengan ICI, boleh daftar ya. Terima kasih.